Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya pernah mendengar nih pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Putranto Laksono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Kita akan membahas bersama-sama mengenai materi kesetimbangan benda tegar. Nah, kali ini kita akan mengetahui apa itu kesetimbangan benda tegar, lalu apa hubungannya dengan torsi, serta hal-hal lain dalam gerak translasi dan rotasi. Tahukah teman-teman semua, ternyata penerapan prinsip kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari amat sangat banyak. Iya, amat sangat banyak. Contohnya ada seorang penjual buah. Seorang penjual buah yang menggunakan kayu atau tongkat untuk mengangkut bakul-bakulnya, ternyata ini menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar loh teman-teman. Tidak terduga bukan? Contoh lainnya ada ayunan yang diam. Ayunan yang waktu kita mainkan waktu taman kanak-kanak nih. Ternyata ayunan yang diam juga menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar loh teman-teman. Contoh lainnya ada dong, ini nih. Traffic light atau lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas yang sering kita jumpai di jalan raya, ternyata yang berbentuk seperti ini juga menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar loh teman-teman. Contoh terakhir nih, ada benda yang sering kita jumpai di kelas kita masing-masing, yaitu layar LCD yang digantung. Ternyata layar LCD yang digantung juga menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar loh teman-teman. Banyak sekali bukan contohnya? Tapi tenang saja teman-teman, masih banyak contoh dari penerapan prinsip kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari kita yang mungkin saat ini masih belum kita ketahui. Sebelumnya, kita mereview dulu yuk dua jenis gerak dalam fisika, yaitu gerak translasi dan rotasi. Seperti yang telah kita ketahui, pada gerak translasi, yaitu kita menghitung jumlah gaya atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Teman-teman ingat? Ya, ini merupakan hukum kedua Newton. Nah, sedangkan pada rotasi, kita menghitung sigma tau atau jumlah torsi sama dengan momen inersia dikali alfa. Kenapa sih kita membahas ini? Tadi kan kita sedang membahas kesetimbangan benda tegar. Tenang teman-teman, ada hubungannya loh translasi dan rotasi pada kesetimbangan benda tegar. Benda dapat dikatakan setimbang apabila suatu benda tersebut tidak mengalami translasi dan benda tersebut tidak pula mengalami rotasi. Jadi benda tersebut seperti apa? Benda tersebut diam teman-teman. Benda yang tidak mengalami translasi sehingga berlaku sigma F atau jumlah gaya sama dengan 0. Gaya yang diberikan pada suatu benda apabila benda tersebut diam sama dengan 0 teman-teman. Jadi kenapa sama dengan 0? Karena percepatannya sama dengan 0. Sedangkan pada rotasi nih, benda yang tidak mengalami rotasi sehingga berlaku sigma tau sama dengan 0. Kenapa sigma tau sama dengan 0? Karena alfanya sama dengan 0 teman-teman. Sehingga kondisi benda seperti apa? Nih, benda yang tidak mengalami translasi, benda tersebut diam, tidak bergerak. Tidak bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Jadi benda tersebut diam di tempat. Sedangkan benda yang tidak mengalami rotasi, benda tersebut tidak berputar atau berotasi. Tidak berputar ke samping kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah ya teman-teman. Nah, sehingga benda yang tidak mengalami translasi dan rotasi dapat kita katakan benda tersebut murni diam. Nah, ini teman-teman, kata kuncinya yaitu murni diam ya bendanya. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan nih. Kita dapat simpulkan kesetimbangan benda tegar. Benda dapat dikatakan setimbang apabila benda tersebut memenuhi beberapa syarat sebagai berikut nih teman-teman. Yaitu benda tidak mengalami translasi, sigma F sama dengan 0. Teman-teman ingat, suatu benda yang diberikan gaya apabila benda tersebut diam, maka
gaya yang diberikan sama dengan 0 ya teman-teman. Ingat, ini merupakan hukum 1 Newton. Teman-teman ingat ya. Nah, tapi ingat teman-teman, bahwa gaya merupakan satuan dari vektor, sehingga kita harus menariknya ke sumbu X dan sumbu Y. Sehingga dapat kita tuliskan seperti ini teman-teman. Sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, seperti itu teman-teman. Tentunya ini berlaku pada benda 2 dimensi ya. Kalau benda 3 dimensi, pastinya ada sigma Fz sama dengan 0 ya teman-teman. Syarat yang berikutnya, yaitu sigma tau sama dengan 0, atau benda tersebut tidak berotasi. Ingat, ini dia adalah syarat-syarat dari benda dapat dikatakan setimbang teman-teman. Hanya 2 syarat ini ya. Oke, sampai saat ini sudah paham teman-teman? Bagaimana? Mungkin selanjutnya kita langsung membahas ke contoh soalnya saja ya teman-teman, agar teman-teman lebih paham lagi. Contoh soal. Contoh soal akan diambil dari penerapan prinsip keseimbangan benda tegar di awal tadi nih. Saya akan mengambil traffic light, lampu lalu lintas. Pasti teman-teman di sini penasaran kan, di mana sih kenapa traffic light ini dapat dikatakan merupakan prinsip keseimbangan benda tegar juga. Ini nih, saya berikan animasinya seperti ini teman-teman. Nah, sepertinya sudah terlihat ya. Diketahui nih, traffic light karena tiang, batang penyangga, lampu, dan talinya. Nah, ternyata satu kesatuan ini menggunakan prinsip keseimbangan benda tegar loh teman-teman. Contoh soalnya mana kak? Ini nih contoh soalnya. Diketahui sebuah lampu lalu lintas, tentunya lampu lalu lintas yang di sini diketahuinya mempunyai tiang, batang penyangga, lampu, dan tali. Di sini kita sudah diketahui sudut antara tali dan batang penyangga yaitu 30 derajat, dan di sini juga diketahui total massa beban yaitu batang penyangga yang berbentuk horizontal ini dan lampunya mempunyai massa yaitu 10 kilo. Nah, tentukan tegangan talinya. Nah, teman-teman ingat ya bahwa ini baru diketahui massa. Kita harus mencarinya dalam bentuk berat. Cara merubahnya ke berat bagaimana teman-teman? Persamaan berat yaitu massa dikali gravitasi. Iya, teman-teman ingat ya. Nah, massa di sini ada 10 kilo. Gravitasi kita menggunakan 10 saja ya. Nah, jadi 10 kilo dikali gravitasinya 10 sama dengan 100 Newton. Satuan berat adalah Newton. Nah, selanjutnya agar teman-teman lebih paham lagi nih, gambarnya saya permudah menjadi seperti ini nih. Nah, seperti ini ya teman-teman, agar teman-teman juga dapat melihat arah geraknya, arah gayanya dengan jelas teman-teman. Tadi kita sudah ketahui bahwa 100 Newton dari beratnya, berat, beban, dan lampunya. Oke, kita umpamakan di sini ada titik teman-teman. Kita namai titik A, dan selanjutnya di sini ada titik B teman-teman. Kita namai titik B. Nah, dari titik B ini kita tarik ke arah atas ya gayanya menjadi, teman-teman tahu, yaitu T sin 30. Nah, dari titik B ini juga kita menariknya ke sumbu X teman-teman, jadi T cos 30. Oke, terus maka selanjutnya kita harus mencari syarat pertama tadi dari benda dapat dikatakan setimbang, yaitu sigma F sama dengan 0. Atau kita menarik ke sumbu X dulu menjadi sigma Fx sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, maka tadi sudah menarik di titik B ya, kita juga menarik titik A harusnya teman-teman. Kita tarik ke sumbu X-nya dulu. Seumpama di sini nih, kita tarik ke sumbu X. Kita namai normal AX atau NAX seperti itu ya. Nah, kita dapat tulis NAX dikurangi T cos 30. Kenapa dikurangi? Karena kita menggunakan hukum yang kalau ke kanan sama dengan positif, kalau ke kiri sama dengan negatif. Nah, ini NAX kan ke kanan sama dengan positif, dikurangi T cos 30 ya teman-teman sama dengan 0. Ingat, ini dapat kita sederhanakan. Kita pindah ruasnya
menjadi NaX sama dengan T cos 30. Nah, selanjutnya kita sudah mencari sigma Fx-nya nih teman-teman. Lalu kita juga menghitung sigma Fy-nya. Tadi kita sudah menarik dari titik A ke sumbu X ya. Lalu kita menarik titik A ke sumbu Y. Ini teman-teman. Nah, kita tarik titik A ke sumbu Y. Tadi kan kita sudah ketahui titik B ke sumbu Y-nya ke atas ya arahnya. Nah, titik A kita juga tarik ke atas deh. Nah, kita namai NaY seperti itu teman-teman. Jadi kita dapat tuliskan NaY ditambah T sin 30 dikurangi 100. Kenapa dikurangi 100? Karena tadi sebelumnya di soal kita sudah ketahui bahwa berat bebannya yaitu 100 Newton. Kenapa dikurangi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa berat beban itu terpengaruhi oleh gaya gravitasi yang selalu ke pusat bumi, sehingga arahnya ke bawah. Atau kalau bawah itu negatif, kalau ke atas positif ya teman-teman, di sumbu X, sumbu Y ya teman-teman. Nah, ingat di sini bisa kita sederhanakan lagi, 100-nya kita pindah ruas. Jadi Na tambah T sin 30 sama dengan 100. Nah, di sini kita sudah mengetahui persamaan dari NaX dan NaY-nya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke syarat berikutnya, yaitu syarat dari sigma tau sama dengan 0. Ingat ya, ini harus ada nih teman-teman. Nah, sigma tau sama dengan 0 yaitu benda tersebut tidak berrotasi. Nah, ingat ini sebuah tiang listrik. Mohon maaf. Ini sebuah lampu lalu lintas. Ada tiangnya, ada batang penyangganya, ada lampunya, ada talinya ya teman-teman. Seumpama jika tali ini putus teman-teman, maka batang penyangga ini jatuhnya ke arah mana teman-teman? Atau ke bawah seperti ini? Tidak mungkin ya, pasti batang penyangganya akan jatuh seperti ini teman-teman. Atau dapat kita katakan jika bergerak seperti ini, yaitu berrotasi teman-teman. Jadi sumbu rotasinya ada di titik A teman-teman. Nah, terus kita akan ketahui bahwa karena bergeraknya ke sini, atau kita dapat tuliskan ini merupakan searah dari jarum jam teman-teman. Nah, sehingga sigma tau sama dengan 0 ini persamanya kita dapat tuliskan seperti ini teman-teman. Setengah dari L atau lengan bebannya ini, kenapa setengah? Karena kita ketahui berat pada suatu lengan homogen itu berada di tengahnya ya teman-teman. Jadi setengah dikali L dikali 100, atau kenapa dikali 100? Karena sumbu rotasinya ke searah jarum jam. Jadi 100 ini ditambah ya teman-teman. Ingat, karena ini searah jarum jam, 100 ini juga searah jarum jam. Dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena tadi searah sumbu Y-nya tadi titik P itu T-nya ke atas berlawanan dari arah jarum jam teman-teman, atau berlawanan dari sumbu rotasinya. Begitu ya teman-teman. Jadi dikurangi L dikali T sin 30 sama dengan 0 teman-teman. Di sini ingat ada negatifnya, kita dapat rubah ruasnya. Kita pindah ruas menjadi setengah L dikali 100 sama dengan L dikali T sin 30. Nah, kita dapat hitung mulai dari sini, yaitu L-nya kita coret dulu, kita sederhanakan lagi teman-teman. Jadi setengah dikali 100 sama dengan T sin 30. Setengah dikali 100 sama dengan 50. T sin 30. Sin 30 sama dengan setengah. Jadi T dikali setengah ya teman-teman. Jadi dapat kita ketahui nih, T-nya sama dengan 50 dikali 2 sama dengan 100 Newton. Nah, sampai saat ini kita sudah ketahui nih, T-nya sama dengan 100 Newton tadi. Lalu kita kembali lagi ke persamaan yang tadi kita sudah ketahui, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dulu persamaan tadi. Ingat, di sini tadi kita sudah mengetahui NaX sama dengan T cos 30 dan NaY sama ditambah T sin 30 sama dengan 100. Nah, sehingga dapat kita masukkan saja persamaan dari sigma F sama dengan 0 ini. Ingat tadi teman-teman, di sini T-nya kita sudah ketahui ya, 100. Jadi kita tinggal masukkan saja bahwa
NaX ini sama dengan T cos 30, T-nya tadi 100 ya. Dimasukkan langsung, kita NaX sama dengan 100 dikali cos 30. Nah, 100 dikali cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. 100 dikali setengah akar 3 sama dengan 50 akar 3 Newton tentunya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ketahui nih, NaX-nya adalah 50 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya kita akan mencari NaY-nya. NaY ditambah T sin 30 sama dengan 100. Kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Nah, NaY ditambah 100 dikali sin 30 sama dengan 100. Nah, kita langsung jumlahkan saja. Di sini ada NaY ditambah 100 sin 30 tadi ada setengah ya, disama dengan 100. Nah, 100 dikali setengah sama dengan 50. Jadi NaY ditambah 50 sama dengan 100. Kita pindah ruas teman-teman untuk mencari NaY-nya. NaY sama dengan 100 dikurangi 50. Nah, 100 dikurangi 50 sama dengan 50. Jadi NaY-nya kita ketahui 50 Newton. Nah, sampai saat ini kita sudah ketahui nih teman-teman, NaX dan NaY-nya. Tadi kan kita menarik dari sumbu X dan sumbu Y-nya ya teman-teman. Ingat, lalu tentunya kita harus menyatukannya lagi menjadi sigma F sama dengan 0. Atau NaX-nya ini dan NaY-nya ini disatukan menjadi Na teman-teman. Di sini kita tarik ya. Nah, ini nih, kan ada yang garis yang berubah itu. Ini kita tarik ke titik A atau N normal A-nya saja teman-teman. Nah, untuk mencari normal A, kita dapat menggunakan persamaan akar dari NaX dikuadratkan ditambah NaY dikuadratkan teman-teman. Kita tadi sudah ketahui NaX-nya hasilnya yaitu 50 akar 3 Newton dikuadratkan ditambah NaY-nya 50 dikuadratkan. Tentunya jangan lupa di akar ya teman-teman. 50 akar 3 dikuadratkan sama dengan 7.500 dan 50 dikuadratkan sama dengan 2.500. Nah, 7.500 ditambah 2.500 sama dengan 10.000. Jadi akar dari 10.000 adalah 100. Oke. Jadi Na-nya kita sudah ketahui adalah 100 Newton ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sampai saat ini sudah paham ya bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, selanjutnya mungkin kakak akan mereview dulu nih poin-poin penting dari kesetimbangan benda tegar di awal tadi agar teman-teman tidak lupa, mohon maaf ya. Nah, untuk yang pertama tadi ada berapa syaratnya? 2 ya, yaitu sigma F sama dengan 0, benda tidak bertranslasi atau benda tidak mengalami translasi, atau ini merupakan hukum 1 Newton. Gaya yang diberikan pada suatu benda, jika benda tersebut diam, maka gayanya sama dengan 0 ya teman-teman, ingat. Nah, tapi jangan lupa karena gaya merupakan satuan dari vektor, jadi kita harus menariknya ke sumbu X dan sumbu Y menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 teman-teman. Untuk yang kedua syaratnya apa? Sigma tau sama dengan 0, benda tidak berrotasi. Nah, ingat ya teman-teman, alasan kenapa sigma tau-nya sama dengan 0 karena alfanya sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi kondisi benda tersebut tidak mengalami translasi dan rotasi. Benda tersebut adalah apa di awal tadi? Murni diam, tidak bergerak dan tidak berputar atau tidak berotasi ya teman-teman. Benda tersebut murni diam. Itu adalah kata kunci dari kesetimbangan benda tegar kali ini teman-teman. Bagaimana sampai saat ini? Alhamdulillah sudah paham ya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.